Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, masih dalam tema menentukan kedudukan siswa dalam kelompok. Di mana tadi dua cara telah disampaikan, kemudian saya akan membahas juga tentang dua cara lainnya. Namun sebelum ke sana, sedikit terlebih dahulu membahas dari kedudukan siswa itu sendiri, di mana siswa sebagai komponen dari pendidikan itu harus diproses untuk menjadi insan yang berkualitas supaya tercapai tujuan dari pendidikan nasional itu. Nah, maka perihal penilaian itu kan hal-hal yang bisa diukur. Nah, maka dalam hal itu salah satu caranya itu dengan menentukan kedudukan siswa itu atau biasa kita sebut dengan meranking dari urutan paling atas sampai pada paling bawah. Nah, yang saya akan sampaikan yaitu dengan metode standar deviasi dan juga menggunakan Z-score. Standar deviasi atau juga sering dikatakan penentuan kedudukan dengan cara membagi kelas pada kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan nilai urutan-urutan berdasarkan penilaian indikator yang sama. Nah, dalam hal ini ada dua cara dalam penentuannya. Yang pertama dikelompokkan menjadi 3 ranking dan yang kedua dengan 11 ranking. Yang pertama dalam pengelompokan atas 3 ranking itu ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu menjumlahkan skor semua siswa, dan yang kedua mencari nilai rata-rata dan simpangan baku, dan hal itu sudah dibahas pada pemateri sebelumnya. Kemudian yang ketiganya menentukan batas-batas kelompok, supaya dengan adanya batas-batas ini dari misalkan 40 orang dalam satu kelas itu bisa dikelompokkan nanti. Nah, kelompoknya itu ada 3, kelompok mana saja? Kelompok atas, kelompok sedang, dan kelompok kurang. Nah, dan kelompok ini ada indikatornya. Yang pertama, kelompok atas, indikatornya setiap siswa harus mempunyai nilai rata-rata plus 1 standar deviasi ke atas. Contohlah, standarnya ada 50, maka itu dia di atas dari 50. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok sedang, yaitu siswa yang mempunyai skor antara minus 1 standar deviasi sampai dengan 1 standar deviasi. Kemudian kelompok yang kurang adalah kelompok yang mempunyai skor minus 1 standar deviasi, yang kemudian minus 1 ke bawah, minus 2 dan selanjutnya. Kemudian langkah yang kedua penentuannya yaitu dengan ranking 11, di mana dikelompokkan menjadi ranking 1 sampai dengan 11, di mana ranking 1 itu adalah kelompok dari siswa-siswa yang mempunyai nilai paling tinggi. Di sini kita contohkan paling tinggi ada 10. Maka kemudian ranking-ranking selanjutnya itu adalah terpaut atau selisih dengan 1 poin. Kemudian contohlah misalkan dalam satu ujian ada 5 orang yang nilainya 10, maka yang 5 orang itu masuk pada ranking nomor 1. Kemudian dan lain sebagainya. Lanjut pada metode atau penentuan yang keempat, yaitu dengan menggunakan Z-score, di mana Z-score sendiri yaitu angka menunjukkan perbandingan perbedaan skor seseorang dari mean dengan standar deviasinya. Nah, standar skor dianggap lebih mempunyai arti dibandingkan dengan skor itu sendiri. Kenapa? Karena standar skor itu telah melalui proses, yaitu dengan dibandingkan dengan standar yang sama dalam satu kelas itu. Lalu kemudian untuk menentukan Z-score harus diketahui beberapa hal. Contohnya diantaranya yaitu rata-rata skor dari kelompok dan standar deviasi dari skor-skor tersebut. Maka rumus dari Z-score yaitu Z sama dengan X min M per SD, di mana X adalah nilai dari nilai skor itu, kemudian M rata-rata dari matkulnya, kemudian SD-nya adalah standar deviasi. Nah, kita contohkan pada kasus misalkan ingin mengetahui nilai-nilai siswa, nilai 5 siswa dalam 3 mata pelajaran. Nah, di sini nilai-nilai yang telah terlihat adalah Tini sampai Ani itu urutannya dari paling atas sampai paling bawah, dari 160 skornya sampai pada 140, dengan standar deviasi dari kelima siswa dengan 3 mata pelajaran ini adalah 31,48. Nah, akan tetapi ketika kita telah hitung dengan Z-score, hal ini bisa saja posisinya kebalik. Nah, kita lihat pada tabel selanjutnya. Contohlah tadi pada orang pertama Tini mempunyai nilai 90, nilai matematikanya, kemudian rata-rata nilainya adalah 50.
dengan standar deviasi tadi adalah 31,48. Maka menghitung Z-score dari Tini pada mata pelajaran matematika adalah X itu 90, nilai matematikanya, kemudian rata-ratanya 50 dibagi oleh 31,48, maka hasilnya plus 1,26. Nah, rumus yang Z sama dengan X min M dibagi S ini kita terapkan pada setiap mata pelajaran dari kelima siswa ini, maka akan diperoleh nilai seperti ini. Nah, nilainya menjadi plus, minus, kemudian desimal. Ini menjadi ciri-ciri dari nilai Z-score itu. Kenapa? Karena Z-score diidentikan dengan skor desimal plus minus kemudian desimal. Lalu kemudian untuk mempermudah dalam penyelesaian skor akhir itu dipakailah rumus T-score, di mana rumus T-score itu sama dengan 10 dikali Z dikali 50, ditambah 50 sebagai standarnya. Nah, contohlah misalkan tadi masih pada Tini dengan skor 90. Oke, Tini pada matematika dengan skor 90, kemudian dikali Z-nya tadi 1,26 ditambah rata-rata mata pelajarannya 50. Maka didapatlah nilai 6,262 per 6 dibulatkan menjadi 63. Dan seluruh siswa dengan mata pelajarannya, jika kita memakai rumus T-score ini, maka dihasilkanlah matematika dari 63 ke bawah sampai ANI 37, sampai di IPS adalah nilainya di tabel. Nah, maka betul menjadi baik di T-score ataupun di Z-score, nilai yang tadinya tinggi itu bisa saja berubah setelah dikalikan dengan standar deviasi dari keseluruhan yang telah ditentukan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas setiap kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.